Di episode sebelumnya, Min Hee yang menganggap bahwa Jisoo sudah mengetahui kasus prostitusinya. Di mata Min Hee, Jisoo itu terlihat sangat peduli kepadanya karena terus berusaha menutupi kasusnya dari semua orang termasuk pacarnya sendiri. Bagaimana kelanjutan filmnya? Yuk langsung saja kita mulai. Selamat datang di Eat Home. Selamat menonton. Min Hee yang mengira jika Jisoo sangat memperdulikannya, padahal Jisoo hanya melindungi dirinya sendiri. Dan di suatu kesempatan, Min Hee mengajak Jisoo pergi ke suatu tempat. Ternyata Min Hee membawanya pergi untuk bertemu dengan Tuan Lee. Jadi Jisoo di sini disuruh Min Hee untuk membantunya agar mendapatkan uang karena sudah dipecat. Saat Tuan Lee menelpon paman, dengan perlahan Jisoo mematikan ponselnya yang bergetar untuk menghilangkan kecurigaan. Jisoo takut jika sosok paman akan terungkap saat itu. Di lain tempat, Tae-rim yang sedang bekerja berada di dalam masalah. Dia diikat oleh ketua gangster bernama Dayo yang mengira bahwa Tae-rim itu selingkuhan calon istrinya. Dia mengira Tae-rim adalah lelaki yang dipesan calon istrinya untuk mantap-mantap. Tapi ternyata mereka salah sasaran. Kemudian Dayo bertanya, siapa jokinya? Tae-rim pun datang menghampiri Tuan Lee karena hanya dia yang bisa diandalkan saat itu. Menyadari ada yang tidak beres, Tuan Lee meninggalkan pesan kepada paman bahwa lokasi bisnis mereka harus pindah. Di saat yang sama, Gyuri melihat para wanita penghibur keluar dari grup chat. Gyuri pun panik dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sekarang terjadi. Kembali ke Tuan Lee, dia memeriksa keadaan di luar. Sayangnya anak buah Dayo mengeroyoknya. Min Hee dan Jisoo pun terpaksa harus meninggalkannya. Meskipun berhasil menusuk beberapa di antara mereka, jumlah yang terlalu banyak membuat Tuan Lee kewalahan. Akhirnya dia disuntik dengan sesuatu yang beracun dan kemudian diserang oleh Dayo. Merasa bertanggung jawab, Jisoo mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tuan Lee dan Min Hee. Sayangnya dia tidak sempat melarikan diri. Dari notifikasi handphone Jisoo, Dayo mengetahui bahwa dialah bos atau sosok paman yang bertanggung jawab dari semua masalah ini. Dayo pun membawa Jisoo untuk dieksekusi. Sementara itu, Min Hee dan Tuan Lee bersembunyi karena tidak ada pilihan lain. Min Hee menelpon detektif Lee untuk datang dan menyelamatkan mereka. Singkat cerita, Min Hee dan Tuan Lee dibawa ke rumah sakit. Dia yang ketakutan bahkan tidak memberitahu jika Jisoo masih berada di TKP. Gyuri yang mendengarnya menyadari apa yang sedang terjadi. Pindah di tempat karaoke milik Dayo, Jisoo siap untuk dieksekusi. Untung saja Mi Jung, calon istrinya Dayo, datang. Dia berkata bahwa dirinya belum pernah melihat Jisoo sebelumnya. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Dayo dan anak buahnya duduk bersama Jisoo dan bertanya siapa sebenarnya dia. Akhirnya Jisoo mengakui kebenaran mengenai bisnisnya sebagai joki, juga jasa keamanan bagi para wanita penghibur melalui sebuah aplikasi online. Mendengar hal itu, Dayo yang juga seorang joki atau germo mempertimbangkan kembali kehidupan Jisoo. Karena sistem online seperti itu terlihat menguntungkan bagi dirinya, akhirnya Jisoo berpura-pura menelpon paman. 정숙하라. Gyuri yang menyadari posisi Jisoo dengan sigap mengambil peran itu sekarang. Gyuri memberitahu mereka bahwa dia ada di bawah naungan geng Samun. Namun mereka tidak takut dengan pernyataan itu. Setelah berbicara mengenai posisi dan beberapa hal lainnya, Gyuri sebagai paman mengizinkan jika Jisoo untuk ditawan dan bekerja di sana sebagai bentuk hubungan kerjasama di antara mereka berdua. Saat kembali ke rumah, Jisoo dan Gyuri bertengkar. Dia mempertanyakan kenapa Gyuri mau bekerja sama dengan para penjahat itu. Gyuri mengungkapkan itu adalah pilihan terakhir karena semua wanita penghibur dalam bisnisnya sudah keluar. Jisoo pun menyadari alasan tersebut dan memahaminya. Kembali ke rumah sakit, Min Hee duduk bersama Tuan Lee saat dia pulih. Jisoo datang dan memberitahunya untuk tidak mengatakan apapun kepada polisi perihal pekerjaannya itu. Saat itu Min Hee semakin yakin bahwa Jisoo itu peduli kepadanya.
Namun lagi-lagi hal itu Jisoo lakukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Keesokan hari, Tuan Lee terbangun dan meminta Min-hye mengambil ponsel miliknya di mobil. Sayangnya, kejadian tersebut terdengar oleh detektif Lee. Saat mencarinya, handphone tersebut sudah tidak ada karena sudah diambil. Di saat yang sama, Jisoo malah menelpon Tuan Lee. Akhirnya, panggilan itu diangkat oleh detektif Lee. Gyuri datang mencoba meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Karena kejadian itu, detektif Lee semakin bertanya-tanya apa hubungan antara Min-hye dan Tuan Lee. Karena di antara mereka tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Akhirnya dia membuat teori bahwa ini adalah skema perdagangan serabi lembit. Kembali ke Gyuri, dia berkata pilihannya tinggal dua, pergi menemui para penjahat atau kabur sejauh mungkin. Namun Jisoo mengira Gyuri meremehkan situasi tersebut. Dia juga beranggapan bahwa Gyuri akan meninggalkannya saat dalam keadaan sulit seperti itu. Merasa perjuangannya tidak dianggap, Gyuri bergegas keluar dan berkata, "Akan kutangani para penjahat itu." Disitulah Gyuri membuktikan keseriusannya untuk berada di sisi Jisoo. Setelah itu, Shin lalu mundur tepat di 1 tahun yang lalu. Saat itu, Jisoo disiksa oleh para perundung. Mereka memukul dan mengambil uangnya. Untungnya, Tuan Lee datang dan menyelamatkannya. Setelah itu, diam-diam Jisoo memberinya sebuah handphone. Dari sinilah kita tahu bagaimana Jisoo bisa merekrut Tuan Lee ke dalam bisnisnya. Kembali ke masa sekarang, Jisoo mengambil tasernya dan menyiapkan handphone baru untuk Tuan Lee. Setelah itu, Jisoo pergi mengunjungi Tuan Lee di rumah sakit. Di sana dia bertemu Min-hye yang kemudian mengajaknya keluar. Min-hye sedikit bercerita mengenai masalahnya. Dia bingung apakah seharusnya dia mengakui kebenaran ini kepada polisi atau tidak. Jisoo menakuti Min-hye jika dia membeberkan masalah ini, dia bakal kena masalah terutama oleh bosnya, yang dimana itu adalah Jisoo sendiri. Min-hye pun takut dan akhirnya bungkam lagi. Sementara itu, Gyuri di sekolah dihadapkan dengan Kitai. Nampaknya dia sudah mengetahui masalah Min-hye selama ini. Dia terus bertanya apakah Gyuri tahu sesuatu mengenai kencan berbayar yang melibatkan pacarnya itu. Namun Gyuri tetap tenang dan berpura-pura tidak tahu. Tapi saat dia pergi, Gyuri terlihat sangat khawatir. Di kantor polisi, walaupun sudah dilarang oleh atasannya, detektif Lee tetap kekeh dia akan mengusut tuntas masalah ini. Di saat yang sama, Kitai menyuruh bawahannya mencari tahu ke setiap penyedia jasa kencan online untuk mengetahui di mana Min-hye bekerja. Kembali ke rumah sakit, Tuan Lee bangun dan memberitahu Jisoo bahwa kejadian yang menimpa mereka hanyalah kesialan. Adegan ini seolah-olah Tuan Lee sudah tahu siapa paman sebenarnya. Setelah itu, Dayol menelpon Jisoo. Dia menyebutkan bahwa pertemuan dengan bosnya dalam arti Gyuri sudah dijadwalkan. Itu bersamaan dengan rencana Gyuri yang mana dia sudah siap akan menikamnya dengan pisau saat mereka bertemu nanti. Namun saat Gyuri tiba di restoran tempat di mana mereka janjian, Jisoo sudah ada di sana. Nampaknya dia tidak mau Gyuri berada dalam masalah yang lebih besar. Di sana Jisoo juga berkata bahwa bosnya berhalangan untuk hadir. Gyuri yang terlanjur masuk berpura-pura menjadi pelayan. Setelah pergi, dia menguping sedikit pembicaraan mereka, di mana Dayol menyuruh Jisoo berhenti sekolah dan fokus bekerja untuknya. Setelah itu, Dayol menitipkan sebuah hadiah untuk paman. Hadiah itu sudah diberi pelacak sebelumnya karena Dayol ingin melihat sosok paman yang misterius itu. Kembali ke rumah sakit, kedua polisi yang datang menemui Tuan Lee berhasil dikalahkan. Saat Tuan Lee mencoba kabur, detektif Lee melihatnya sedang menyamar. Saat dikejar, Tuan Lee sudah berada di dalam lift bersamaan dengan Min-hye yang sudah menunggunya di sana. Dan mereka pun berhasil kabur. Di sebuah halte, Jisoo dan Gyuri terdiam menyadari mereka dalam masalah yang sangat besar. Saat pulang, Jisoo meninggalkan kota itu. Gyuri yang melihat memeriksanya. Ternyata itu adalah uang dalam jumlah yang banyak, dan Gyuri pun membawanya.
anak buah Dayol mengikuti pelacak itu. Dia melaporkan bahwa hadiah itu dibawa oleh seorang gadis menuju sekolah. Ternyata Gyuri menyimpan uang itu di ruang konseling bersama dengan uang mereka. Setelah itu Dayol menelpon Gyuri menyamar kembali menjadi bos dengan suara yang disamarkan. Ternyata anak buah Dayol sudah mengetahui penyamaran itu dan menculiknya. Setelah menculik Gyuri dan membuatnya pingsan, Dayol dan Mi-jung membawanya ke suatu tempat. Di saat yang sama, Tuan Lee dan Min-hye yang berhasil kabur mendatangi rumah kenalan Tuan Lee selama berada di militer. Dia membantu Tuan Lee mengobati lukanya. Tuan Lee juga mengisyaratkan bahwa dia akan balas dendam kepada geng yang sudah menyerangnya itu. Namun Min-hye melarangnya. Di sini terlihat ikatan di antara mereka semakin kuat. Bahkan Min-hye sudah menganggap Tuan Lee sebagai kakeknya sendiri. Kembali ke Jisoo, anak buah Dayol datang menjemput. Jisoo dibuat pingsan dan kemudian dimasukkan ke dalam bagasi. Setibanya di tempat tujuan, Jisoo yang sudah siap menyetrumnya dengan taser hingga pingsan. Akhirnya Jisoo mengendarai mobil itu dan menerobos masuk ke tempat di mana Gyuri ditahan. Ternyata Gyuri yang sudah sadar menusuk Dayol hingga dia tidak berdaya. Jisoo datang dengan mobil dan akhirnya mereka berhasil kabur. Setelah itu mereka membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak dari investigasi polisi. Karena sudah malam, mereka menyewa sebuah penginapan untuk tidur. Di sana, Gyuri mempertanyakan perasaan Jisoo dan kenapa dia datang membantunya. Jisoo juga bertanya, kenapa Gyuri rela membahayakan nyawanya untuk terus bersamanya. Tanpa disadari, perasaan mereka berdua sudah tersampaikan dengan rasa kepedulian juga takut kehilangan. Saat mulai terbawa suasana, tiba-tiba terdengar suara sirine dari kejauhan, menghentikan mereka yang akan berjumbu. Menyadari jika itu mobil ambulan, Jisoo pun tertawa lepas, merasa konyol juga putus asa. Di pagi hari, Gyuri pergi tanpa berpamitan dan mengambil handphonenya Jisoo. Kembali ke Min-hye saat dia terbangun di pagi hari, ternyata Tuan Lee sudah pergi. Temannya memerintahkan Min-hye untuk menunggu, namun dia menolak dan pergi ke kantor polisi. Ternyata dia datang menemui detektif Lee dan bercerita tentang insiden penikaman itu dan sebuah informasi yang dia dengar dari Tuan Lee mengenai mobil Dayol. Sementara itu, kita mendapat informasi palsu mengenai tempat Min-hye bekerja. Saat kita bertanya apakah Min-hye bekerja pada paman, Gyuri sebagai paman saat itu berkata bahwa Min-hye bekerja di karaoke milik Dayol. Setelah itu, Gyuri pergi ke tempat karaoke Dayol. Dia menyamar sebagai pengunjung dan kemudian menyelinap ke sebuah ruangan untuk menaruh handphone Jisoo, yang mana tujuannya adalah sebagai alibi. Jika bisnis Jisoo dan Gyuri terbongkar, dia tidak akan disalahkan karena semua bukti transaksi ada di handphone itu. Sayangnya Dayol mengetahui hal itu, dia pun memukul Gyuri. Tak diduga ternyata kita membawa geng motor ke gedung karaoke itu untuk mencari Min-hye. Gyuri mengambil kesempatan itu dan dia menyemprotkan pemadam api untuk melarikan diri. Di saat yang sama, keadaan semakin kacau. Saat geng motor kita masuk ke dalam, mereka semua berkelahi. Tiba-tiba saja di tengah kekacauan itu, Tuan Lee datang untuk balas dendam. Sasarannya saat itu hanya anak buah Dayol. Satu persatu dari mereka berhasil dilumpuhkan. Sementara itu Dayol terus mengejar Gyuri meskipun Jisoo datang membantu. Meskipun Jisoo datang membantu, dia justru ikut tertangkap. Untung saja Tuan Lee datang menyelamatkan mereka. Dengan tubuh yang lemas dan berlumuran darah, dia terus mengejar Dayol. Di saat itu juga Tuan Lee menyampaikan pesan kepada Jisoo untuk tidak bertemu lagi. Itu adalah salam perpisahan dari Tuan Lee. Dengan terpaksa, Jisoo meninggalkan gedung itu, sedangkan Tuan Lee terus mengejar Dayol hingga ke atap. Di sana Tuan Lee ditusuk dan dipukul hingga terjatuh. Tapi Tuan Lee tidak mudah untuk ditumbangkan. Dia terus bangkit memukuli Dayol hingga mempertemukannya dengan malaikat. Setelah itu, detektif Lee berhasil melacak mobil yang dimaksud Min-hye. Saat dia tiba di gedung karaoke, geng motor kita dan anak buah Dayol ditangkap polisi, sedangkan Tuan Lee ditemukan meninggal di atap. Setelah kerusuhan itu, detektif Lee bertanya kepada kita dan gengnya, apakah Tuan Lee adalah pemimpin penyerangan itu?
Apakah Tuan Lee adalah pemimpin penyerangan mereka? Namun mereka menyangkalnya. Kitae hanya berkata bahwa dia pergi ke sana hanya untuk mencari Min Hee. Sementara itu, Mi Jung yang juga ditangkap terus mengelak bahwa dirinya tidak terlibat dengan semua permasalahan itu. Kemudian detektif Lee mengalihkan perhatiannya kepada Min Hee. Dia menangis setelah mendengar berita bahwa kejadian itu menewaskan Tuan Lee. Dari kejadian itu, polisi menyimpulkan bahwa sosok paman adalah Dayol dan Min Hee juga sudah mengakui perbuatannya itu. Sementara itu, Jisoo yang belum tahu kabarnya sangat mencemaskan Tuan Lee, sedangkan Gyuri terus mendesak Jisoo untuk memikirkan cara lain agar bisnisnya terus berjalan. Jisoo sangat kesal kenapa Gyuri hanya mementingkan bisnis setelah semua kekacauan ini terjadi. Di saat itu juga Gyuri menjelaskan bahwa dia sudah tidak tahan hidup bersama orang tuanya yang selalu mengatur kehidupannya itu. Dia juga terus berusaha mencari uang sendiri, karena itulah dia bergantung pada bisnis prostitusi itu. Memahami perkataannya, Jisoo memberikannya handphone dan menyuruhnya untuk bekerja sendiri saja. Di sekolah, kebenaran tentang Min Hee terungkap dan itu membuatnya dijauhi oleh orang-orang. Jisoo yang melihat Min Hee menghampirinya, dan di sana ia baru mengetahui bahwa Tuan Lee sudah meninggal. Sementara itu, Gyuri memeras orang tuanya untuk memberikannya uang. Dia mengancam mereka dengan rekaman Tae-rim yang terlibat perdagangan seks dengan paman. Rekaman itu sangat berbahaya bagi agensi grup band Pak Choi dan orang tuanya, karena Tae-rim masih terikat kontrak dengan mereka. Jika rekamannya tersebar, agensi Pak Choi akan hancur dan begitu juga orang tuanya. Uang yang diminta tidak sedikit. Jika dijabarkan, mungkin cukup untuk membeli tahu bulat beserta mobilnya. Setelah itu, Gyuri menemui Jisoo di dermaga dan bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya ke Australia, karena di Korea sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Jisoo menolak ajakan itu dengan halus. Saat di sekolah, Jisoo memeriksa hadiah Dayol yang ada di ruangan klub mereka. Dia terkejut baru mengetahui isinya adalah uang. Menyadari Pak Cho akan segera datang, dia menyembunyikannya dengan cepat. Di saat yang sama, detektif Lee yang masih gelisah dengan kasus itu pun datang ke sekolah untuk memeriksa sesuatu. Tiba-tiba handphone milik Dayol berbunyi, yang mana itu adalah handphone yang digunakan Dayol untuk melacak Gyuri saat itu. Karena penasaran, detektif Lee mengikuti GPS tersebut yang mengarah ke ruang klub Jisoo. Karena Pak Cho pembimbing klub itu, detektif Lee curiga dan membawanya ke kantor polisi. Jisoo yang melihat menyadari sesuatu, benar saja saat diperiksa uang yang dia sembunyikan sudah hilang. Sementara itu, Kitae bertemu dengan Min Hee. Dia menunjukkan topi Min Hee yang ditemukan di tempat karaoke milik Dayol saat itu. Min Hee bingung karena seharusnya topi itu sudah menjadi milik Jisoo. Menyadari Jisoo terlibat dalam masalah ini, dia terdiam dan kemudian pergi. Singkat cerita, Min Hee bertemu dengan Jisoo. Dia bertanya kenapa dirinya terlibat dan kenapa topinya ada di sana. Tidak ada pilihan lain untuk membuat alasan. Jisoo berlutut meminta maaf atas segalanya dan mengakui bahwa dirinya adalah paman. Seketika Min Hee pergi sembari menahan amarahnya. Ternyata Min Hee sudah merekam pengakuannya Jisoo. Mengetahui hal itu, dia memohon kepada Min Hee untuk menghapusnya. Min Hee yang terus menolak membuat Jisoo emosi dan tak sengaja melemparnya ke bawah tangga. Min Hee terbaring dengan kepala berdarah. Jisoo segera mengambil handphone itu dan pergi meninggalkannya. Setelah itu, dia menelpon Gyuri dan menerima ajakannya pergi ke Australia. Di saat yang sama, Kitae pergi ke suatu tempat dan berbicara kepada Mi Jung karena mereka memang sudah saling mengenal sebelumnya. Di sana Mi Jung memberitahunya bahwa joki Min Hee selama ini adalah Jisoo. Mengetahui hal itu, Kitae pergi ke rumah Jisoo. Di sana dia membeberkan semuanya tentang Min Hee dan juga paman. Saat Kitae menelpon Min Hee, teleponnya berdering di dekatnya. Kitae menyadari apa yang sudah terjadi. Seketika menyerang Jisoo dan menusuknya dengan gunting berkali-kali. Untung saja Gyuri datang menyerang Kitae dan membuatnya pingsan. Dia membawa Jisoo yang berlumuran darah keluar dari apartemennya. Jisoo sempat menyerah dan berkata kepada Gyuri untuk pergi, namun dia menolak.
Sementara itu di kantor polisi, setelah menjelaskan semuanya, Pak Cho meyakini bahwa uang itu bukan milik muridnya. Tapi detektif Lee tidak yakin dan semakin ragu dengan klub yang dia kelola itu. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah Jisoo untuk memeriksanya. Di perjalanan, Pak Cho melihat Min Hee dibawa ambulan dan segera mengikutinya menuju rumah sakit. Sementara itu, detektif Lee yang tiba di rumah Jisoo tidak menemukan siapapun. Bahkan Ki-tae yang sempat pingsan ternyata sudah pergi entah kemana. Detektif Lee mengikuti jejak darah itu, namun tampaknya Jisoo dan Gyuri berhasil melarikan diri dan film pun selesai. 조건만 남기였어. 아니라면 불하지. 너 내 돈 좋다 그랬지. Gantung banget akhir filmnya. Semoga kita bisa mengambil sisi baik dalam film ini dan mengesampingkan sisi buruknya. Bye bye. Sampai ketemu di alur film selanjutnya di Ayit Home. 다 그런 돈이. 그래도 내 돈이 좋아? 그래도 내가 좋아?